Baik, masih bersama kami di Konspirasi Prabu. Pak Heru, salah satu hal yang juga mungkin akan cukup membuat Bapak repot adalah ketika nanti konser Coldplay dan juga Piala Dunia U17 berlangsung. Nah, yang juga dibicarakan cukup hangat adalah mana nih yang harus ngalah? Apakah Coldplay-nya tetap di GBK, U17-nya ke JIS, atau dibalikin, Coldplay-nya ke JIS, U17-nya di GBK. Bapak lu gimana Pak? Menurut Bapak gimana? Saya rasa dua-duanya harus berjalan. Dua-duanya harus berjalan. berjalan. Tapi harus pilih salah satu dong, kan nggak mungkin. Kalau di GBK? Iya. Ya kan banyak alternatif. Oke. Bisa di JIS, bisa tempat lain. Dan kita semuanya, saya selaku pemerintah daerah, dua-duanya mendukung. Berikut juga mengenai U17, kita akan cari alternatif. Nanti kita bicara dengan Pak Menteri BUMN bagaimana baiknya, dan tentunya nanti ada solusi. Ada solusi. Ada solusi. Solusinya nggak bisa di-spill dulu Pak di sini Pak, di bocor-bocor tipis dulu gitu. Biar saya diundang lagi ke sini nanti. Siap. Aja kalau bicara JIS misalnya Pak, ini kan JIS salah satu stadion yang cukup megah Pak Heru ya. Masalahnya adalah bahwa masih ada kekurangan ya Pak ya, yang dikatakan tidak memenuhi standar dari FIFA. Kekurangan tersebut disampaikan juga oleh Ketum PSSI begitu kan, salah satunya akses misalnya. Ada solusi nggak dari Bapak tentang JIS ini Pak agar bisa digunakan? Ya, terkait dengan JIS saya paham banget dengan kondisi itu. Jadi 2003 atau 2004 saya adalah bagian salah satu yang melakukan penertiban di area itu. 2008 kita lakukan kembali. Dan juga di 2012 kita pematangan lahan, 2014 Pak Joko Widodo memagar dan melakukan pensertifikatan, dan berikutnya terus saat ini telah terbangun JIS. JIS itu akses keluarnya, masuk dan keluarnya adalah dari satu jalur yang sama. Betul. Satu jalur yang sama. Satu jalan yang sama. Nah, harus ada akses jalur yang lain. Nah, saya sudah melihat di peta ada beberapa yang memungkinkan untuk itu. Mungkin di akses di belakangnya ada 2 lapangan bola itu, mungkin kita coba untuk dibuat jalur akses. Jalur akses. Di sisi lain, akses yang lain kita sudah perbaiki, Bina Marga sudah memperbaiki, tapi itu tidak cukup juga. Nanti pada waktunya saya sampaikan ke Inews bagaimana solusinya. Tapi saya sudah melihat lokasi itu bisa kita selesaikan. Tapi bahwa JIS sekarang ini masih ada kekurangan, Bapak notice? Oh iya. Saya mengikuti itu. Jalurnya keluarnya di jalan yang sama. Oke. Tapi kenapa Pak? Itu kan mega project Pak ya, 50T kurang lebih Pak ya anggarannya. Hanya kok bisa dibangun, ada beberapa hal yang nggak dipenuhin gitu, sayang Pak. Ya. JIS itu, lapangan bola itu dibangun adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah ketika Pemda DKI di stasiun MRT Lebak Bulus, kita kan mendemolis lapangan bola itu, dan Pemda DKI harus mengganti, salah satunya di situ. Nah, bagaimana bisa terjadi sekarang itu satu jalur ya saya juga nggak tahu, tetapi saat ini kondisinya seperti itu, ya itu adalah aset Pemda DKI, aset DKI yang sangat dibutuhkan oleh pencinta bola, ya saya harus memberikan, kita harus memberikan solusi supaya itu menjadi bagian dari FIFA yang bisa ingin menggunakan itu. Moga-moga Pak dalam waktu beberapa bulan bisa tercapai sehingga bisa digunakan ya Pak ya. Kalau nggak bisa Pak, apa kita telepon Ketum PSSI? Telepon. Seperti kemarin ada telepon dari Pak Ganjar ke Pak Heru. Kenapa Pak nggak diangkat Pak? Pagi saya sudah menjadi saksi. Saksi nikah. Ya tentunya saksi nikah saya nurut aturan kegiatan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang megang handphone tolong di silent, yang megang handphone tolong handphonenya dijauhkan, apalagi saya jadi saksi kan. Handphone saya jauhin. Saya kasih staff gitu, dan saya
ya wajar-wajar aja mungkin beliau menelpon, dan mohon maaf pada saat itu saya tidak bisa mengangkat itu karena saya jadi saksi. Waktu Bapak ngeliat ada telepon dari Pak Ganjar, Bapak telepon balik atau gimana? Enggak, itu kan sudah terselesaikan oleh Oke. Pak Ganjar menelpon Pak Sekda. Pak Sekda gitu ya. Tapi kalau Bapak sendiri melihat Pak Ganjar menelepon Pak Gubernur begitu ya, itu hal yang wajar sesama kepala daerah atau bagaimana Bapak melihatnya? Ya, saya kenal beliau kan udah lama ya. Oke, memang sudah kenal baik ya dengan Ya, Pak Ganjar? kenal baik, keakraban itu bisa menembus segala waktu, kan kira-kira gitu. Kenal beliau, ya itu sudah berlalu lah. Oke, siapa? Dan wajar-wajar aja. Wajar-wajar aja Pak ya. Kalau perlu kita telepon Pak Ganjar, kan lagi haji Pak sekarang. Gitu. Selamat berhaji Pak. Iya. Oke, bicara tentang ke depan Pak Heru. Bapak juga namanya digadang-gadang nih Pak ya. Nanggung nih Pak Heru hanya berapa lama gitu. Solusinya dirasakan, tadi ya Pak ya, dirasakan walaupun tidak terlihat. Kenapa nggak lanjut aja sih Pak? Gitu. Kalau misalnya Pak ada chance atau peluang begitu untuk lanjut Pak Heru. Ya. Kira-kira Pak Heru menanggapinya seperti apa? Kalimatnya, pembukanya adalah masa depan tuh penuh dengan misteri. Masa depan. Biarkanlah alam semesta yang menjawab. Ini kalimatnya pujangga nih. Kalah kita semua. Kalau udah bicara kayak gitu kan susah Pak kita mau nanya lagi. Ya, intinya saya bekerja. Ya, Saya ya, di DKI sudah 30 tahun Betul. berkarir. Ya, saya bekerja dan bekerja. Perkara itu nanti alam, perkara itu misteri yang menjawabnya, yaitu biarkanlah mengalir secara alam. Ya, kita pasrahkan saja kepada alam semesta ini. Ya, ya. Kira-kira Saya jadi pengen tahu nih, tanya sama alam semesta kira-kira maunya gimana nih. Kalau Bapak ngelihat Pak ya, di luar bagaimana nanti semesta akan mengarahkan Pak Heru. Tapi gubernur yang paling cocok untuk melanjutkan di 2024 ke depan ketika DKI tidak lagi menjadi ibu kota atau Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, akan menjadi kota global begitu Pak ya. Itu gubernur yang seperti apa? Ya. Beban DKI sekarang cukup berat. Tetapi pemerintah daerah harus terus tumbuh dan terus berkelanjutan. Saya rasa sosok yang cocok menjadi gubernur DKI adalah bisa mendapatkan PAD yang cukup untuk ke depan. Karena kok saya lihat trennya itu naik terus, kebutuhan naik. Oke. Tantangannya adalah bagaimana? Tantangannya tadi kita cerita kendaraan listrik. Kalau kendaraan listrik beralih begitu cepat, apa Pemda siap? Kan gitu kan? Karena kendaraan listrik diberikan kemudahan-kemudahan, pajaknya nol segala macam. Nah, lantas berikutnya hal-hal yang kekhususan, kalau itu ibu kota ke Nusantara, mungkin hal-hal kekhususan harus kita pikirkan. Karena akan dilepas Pak ya. Berikutnya adalah visi yang bisa membangkitkan ekonomi Jakarta, baik itu UKM, UMKM, dan membangun kota Jakarta ini dengan tumbuh dengan baik. Lantas berikutnya menjaga kota ini supaya kota ini menjadi kota global yang trennya terus mendekati ranking yang terbaik. Itu kan tidak mudah. Ya, ya. Urbanisasi perlu kita tangani, Betul. kesehatan masyarakat kita harus tangani. Lantas tadi kita bicara polusi kita harus atasi supaya ranking-ranking itu kita dapatkan. Kira-kira seperti itu. Nah, saya ingin tanya ke Pak Heru Pak ya, kalau Bapak membayangkan kota global Jakarta, nanti kemudian ibu kota pindah, berarti kan Istana Presiden juga pindah Pak ya. Kemudian juga kementerian-kementerian akan pindah juga Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh, Istana Presiden akan jadi tempat apa Pak nanti Pak? Kalau misalnya pindah ke sana. Iya, saya sih berpikirnya begini. Ada Monas, di utaranya ada istana, kiri kanannya ada gedung-gedung pemerintahan. Betul. Ada Istiqlal, ada Pertamina, di sini ada kantor pemerintahan. Area ini, satu kotak ini, kita bisa ciptakan tempat wisata. Tempat wisata. Ya, jadi gedung pemerintahan, kantor BUMN, kantor kementerian di ujung dekat Patung Tani itu Pertamina, mungkin bisa didesain itu adalah
hotel ya, kira-kira gitu ya. Bisnis, tempat bisnis. Nah, Pemda DKI sudah mengarah ke sana. Kami Pemda tentunya dengan Bapeda, dengan Bappenas, dengan Kementerian Keuangan sudah mendesain ini. Pemikiran saya, misalnya dia tinggal di hotel mana Mas kira-kira? Di hotel terdekat lah di Yang terdekat di sini Pak, di Park Hyatt Pak. Oh iya, Pak Hayat. Iya, betul. Pak Hayat. Terus dia misalnya weekendnya Jumat pagi hari, dia bisa sholat ke Istiqlal. Jadi ekosistem Pak ya. Habis sholat, dibuat. dia bisa masuk ke istana untuk melihat-melihat istana saat itu seperti apa. Iya, iya. Habis itu dia bisa makan UMKM di Kebun Sirih. Baru balik lagi ke Park Hyatt. Hayat. Iya, iya, iya. Sabtunya dia bisa jalan-jalan ke mall sekitar ini. Minggunya dia bisa melihat orang keramaian Car Free Day. Bisa melihat, oh warga Jakarta olahraga, oh ada UMKM. Ya, Minggu sorenya ya, ya. pulang. Kan Iya, iya. bagus tuh. Kalau gitu lanjut aja Pak lah. Lanjut kemana nih? Lanjut. Kita lanjutkan di episode berikut ya. Gitu, Pak. Semoga semestanya melanjutkan Bapak begitu Pak. Terima kasih banyak Bapak Heru sudah main ke Konspirasi Prabu. Tadi dijailin sama anak-anak muda. Moga-moga Bapaknya Ya, dengan berkenan. senang hati. Ketemu lagi Pak ya di Konspirasi Prabu Pak ya. Jangan lupa Pak 2 bulan ke depan janji Bapak untuk bisa intersection itu Pak ya yang masalah lampu merah. Kalau sudah terpenuhi tolong undang saya untuk langsung melihat baik. Bagaimana perkembangannya. Makasih banyak Pak Heru. Sehat selalu, semoga sukses. Terima kasih. Ya pemirsa, sekian Konspirasi Prabu kali ini ketika Pak Heru menjawab semua pertanyaan seputar ibu kota. Moga-moga berkenan di hati Anda. Terima kasih, sampai jumpa.